Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Museum Aditya Warman dalam pameran sejarah pers nasional di Minangkabau yang dibuka dari tanggal 30 November 2017 sampai dengan 30 Mei 2018. Dengan ditunjuknya Sumatera Barat sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional HPN pada tanggal 9 Februari 2018, maka Museum Aditya Warman, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mengangkat pameran Sejarah Pers Nasional di Minangkabau guna menceritakan dan menyampaikan pesan sejarah tentang tokoh-tokoh pers atau jurnalistik asal Minangkabau yang punya andil dalam membangun Republik Indonesia di masa lalu. Adapun tokoh-tokoh pers tersebut antara lain: 1. Buya Hamka 1908 sampai 1981. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan Buya Hamka adalah seorang ulama besar, sastrawan, wartawan, dan pengarang yang telah menulis lebih dari 100 judul buku. Hamka dilahirkan pada tanggal 17 Januari 1908 di Tanah Sirah, Sungai Batang, di pinggir Danau Maninjau, Kabupaten Agam. Hamka pernah belajar di Sumatera Tawalip Padang Panjang dan Tawalip Parabe. Tahun 1923, dia berangkat ke Yogyakarta, lalu ke Pekalongan, tinggal selama 6 bulan bersama kakak iparnya, A.R. Sultan Mansur. Dia juga berkenalan dan belajar pada Hos Cokroaminoto, Kiai Haji Fahrudin, Ki Bagus Hadikusumo, dan R.M. Suryo Pranoto. Semuanya adalah tokoh pergerakan. Dia belajar secara informal dan otodidak. Pada tahun 1925, Hamka kembali ke Sumatera Barat. Di Padang Panjang, Hamka mengadakan kursus berpidato di kalangan kawan-kawannya. Di sini, dia mulai mengasah bakat menulis. Pidato kawan-kawannya ditulis dan dibukukannya, yang dicetak dengan judul Khatibul Ummah. Tulisannya banyak dimuat di harian Pelita Andalas, majalah Seruan Islam, dan Suara Muhammadiyah yang terbit di Yogyakarta. Pada tahun 1936, Hamka meninggalkan Kulliyatul Mubalighin, sebuah tabligh school yang didirikan pada tahun 1931 di Padang Panjang. Kemudian pindah ke Medan dan hidup sebagai penulis. Dia memimpin Mingguan Islam Pedoman Masyarakat. Disinilah dia berkonsentrasi menulis hingga melahirkan berbagai karya tulis yang monumental seperti Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Hamka juga banyak menulis di bidang agama, antara lain tasawuf modern. Kebiasaan ini diteruskannya dalam tulisan-tulisannya di majalah Islam, terutama Panji Masyarakat, majalah yang didirikan dan dikelolanya sendiri. Tahun 1964, pemerintah Soekarno memenjarakannya selama 2 tahun karena dianggap anti-Soekarno. Selama di penjara, Hamka menyelesaikan karya monumentalnya, Tafsir Al-Azhar. Pertengahan tahun 1981, Buya Hamka terkena serangan jantung di samping radang paru-paru dan dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Hamka menghadap ilahi, wafat pada tanggal 24 Juli 1981 dalam usia 73 tahun. Ulama besar yang juga wartawan dan sastrawan terkemuka ini meninggalkan ratusan karya tulis berupa buku ilmiah, agama, biografi, autobiografi, novel, dan tulisan yang tersebar di berbagai media. Terbanyak dimuat di majalah Panji Masyarakat yang diasuhnya sejak tahun 1956 hingga akhir hayatnya. 2. Mahyudin Datuk Sultan Maharaja 1862 sampai 1921. Mahyudin dilahirkan di Sulit Air Solo pada tanggal 27 November 1862. Sebagai bangsawan adat, dia menyandang gelar penghulu dari kaumnya, Datuk Sultan Maharaja. Beliau adalah tokoh sentral pengusung panji-panji adat Minangkabau yang terkemuka pada kurun peralihan abad ke-19 hingga abad ke-20.
Perjalanan karirnya dimulai sebagai abdi pemerintahan kolonial Hindia Belanda dengan menjadi jaksa magang di Padang tahun 1876. Datuk Sultan Maharaja memutuskan berhenti dari jabatan di lingkungan pemerintahan kolonial pada tahun 1892, lalu banting setir ke bidang jurnalistik dan organisasi pergerakan. Mulanya dia bekerja untuk surat kabar Pelita Kecil sebagai editor dan terus berlanjut ketika koran ini berganti nama menjadi Warta Berita. Selanjutnya, selama kurun 1901 sampai 1904, Datuk Sultan Maharaja menjadi koresponden surat kabar Bintang Hindia dan majalah Insulind. 6 tahun berikutnya menjadi editor koran Cahaya Sumatera hingga tahun 1910. Pada tahun 1911, orang-orang Melayu yang berdomisili di Padang dan sekitarnya di bawah pimpinan Datuk Sultan Maharaja mendirikan Perserikatan Orang Alam Minangkabau. Pada tahun ini pula, Datuk Sultan Maharaja meluncurkan surat kabar Utusan Melayu. Koran yang berkantor di Pasar Gadang, Kota Padang ini terbit setiap hari kecuali Jumat dan Minggu. Untuk membangkitkan kesadaran kaum perempuan Minangkabau agar bergerak maju, Datuk Sultan Maharaja menggagas pula penerbitan surat kabar khusus perempuan pertama di Sumatera, yaitu Sunting Melayu, yang diterbitkan pada bulan Juli 1912. Ia merekrut wartawan pertama perempuan, Rohana Kudus, untuk mengelola surat kabar ini bersama anaknya sendiri, Zubaidah Ratna Juwita. Datuk Sultan Maharaja meninggal dunia pada tahun 1921. Tahun yang sama ketika Sunting Melayu berhenti cetak, menyusul Utusan Melayu yang sudah lebih dulu berhenti terbit. Selain menjadi pelopor penerbitan surat kabar yang dimilikinya sendiri oleh orang Minangkabau, ia juga sebagai pemula yang mengawali gagasan awal penerbitan surat kabar khusus perempuan di Sumatera Barat. 3. Abdul Rifai, 1877 sampai 1937. Abdul Rifai adalah orang Indonesia pertama yang meraih gelar dokter di Belanda. Namun, ia lebih dikenal karena ketajaman penanya sebagai wartawan. Engku dokter ini dikatakan sebagai wartawan pertama Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan dengan mengirim artikel-artikelnya ke berbagai surat kabar di luar negeri atau Eropa. Abdul Rifai lahir di Palembayan Agam tahun 1877. Dia menamatkan Sekolah Dokter Jawa Stovia di Jakarta pada 1899. Kemudian ingin melanjutkan studi ke Belanda. Menunggu izin melanjutkan sekolah ke Belanda, Rifai memanfaatkannya dengan menulis dan mengirim artikel ke sejumlah surat kabar di Indonesia maupun di Eropa. Antara lain, Bintang Hindia, Bendera Welanda, Pewaris Welanda, Oost-West, dan Algemeen Handelsblad di Amsterdam. Pada tahun 1910, Abdul Rifai berhasil menyelesaikan pendidikan dokternya di Eropa. Dia tidak langsung pulang ke tanah air. Dia pergi ke Paris dan mengajar bahasa Melayu untuk mahasiswa Perancis. Menjelang usai Perang Dunia Pertama, Abdul Rifai kembali ke Indonesia. Awalnya dia tinggal di Padang, kemudian pindah ke Batavia dan terpilih menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat selama 2 periode, 1918 dan 1919. Pada tahun 1932, ia mendirikan klinik di Tanah Abang untuk praktek dokter. Namun, dia tetap menulis dan dikirim ke redaksi Bintang Timur. Tak lama setelah itu, dia pindah ke Bandung karena alasan kesehatan dan akhirnya wafat pada tanggal 16 Oktober 1937 dalam usia 50 tahun. Sebagai penghormatan, nama beliau diabadikan menjadi nama salah satu jalan utama di kota Bukit Tinggi. Pada tahun 1974, pemerintah Indonesia menganugerahi penghargaan sebagai Perintis Pers Indonesia. 4. Ali Akbar Nafis 1924 sampai 2003.
Ali Akbar Nafis adalah seorang sastrawan terkemuka Indonesia dan penulis produktif. Dia dilahirkan di Kampung Jawa, Padang Panjang, tanggal 24 November 1924 dan wafat di Padang pada hari Sabtu 22 Maret 2003. Ayahnya bernama Nafis Sultan Marajo dan ibunya Sawiyah. Ali Akbar Nafis yang populer dengan sebutan A.A. Nafis begitu dikenal di kalangan sastrawan, digelari kepala pencemooh. Gelar yang menggambarkan kekuatan satiris sebagai gayanya dalam menulis maupun ketika bicara. Sebagai sastrawan besar, budayawan, dan intelektual, A.A. Nafis adalah seorang otodidak. Pendidikan formalnya adalah Ruang Pendidik Ins Kayu Tanam pada tahun 1932 sampai 1940. Ia mulai menulis sejak tahun 1950. Namun hasil karyanya baru mendapatkan perhatian dari pimpinan media cetak pada tahun 1955. Ia juga bekerja sebagai Kepala Bagian Kesenian Jawatan Kebudayaan Provinsi Sumatera Tengah di Bukit Tinggi 1952 sampai 1955, serta menjadi penasihat ahli di RRI Bukit Tinggi tahun 1950 sampai 1958. A.A. Nafis pernah menjadi wartawan dan pimpinan penerbitan surat kabar, di antaranya sebagai pemimpin redaksi harian Semangat Padang dan manajer umum percetakan penerbitan harian Singgalang. A.A. Nafis memperoleh banyak hadiah dan penghargaan, antara lain hadiah seni dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Lencana Kebudayaan dari Universitas Andalas Padang, Lencana Jasawan di bidang seni dan budaya dari Gubernur Sumatera Barat, hadiah sastra ASEAN Sea World Awards dari Kerajaan Thailand, anugerah buku utama dari UNESCO IKAPI, dan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia. 5. Ani Idrus 1918 sampai 1999. Ani Idrus adalah salah seorang wartawan wanita yang paling menonjol dalam sejarah pers Indonesia dan contoh seorang wanita Minang yang bagak pemberani atau jagoan. Ani adalah pendiri dan pemimpin umum harian Waspada Medan. Ia lahir di Sawah Lunto tahun 1918 dan wafat di Medan 9 Januari 1999. Ani Idrus memulai pendidikan di sekolah dasar di Sawah Lunto. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya ke sekolah madrasah di Medan. Setelah itu, masuk Methodist English School, Messias School, Shekel School, dan Mulo Taman Siswa. Setelah malang melintang di dunia wartawan, Ani tak berhenti menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal. Pada tahun 1962 sampai 1965, ia menjadi mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, UISU Medan, dan tahun 1975 menjadi mahasiswa Visipol Universitas yang sama. Tetapi baru tahun 1990, dalam usia 72 tahun, Ani memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial Politik dari UISU. Ani memulai profesi sebagai wartawan tahun 1930 di majalah Panji Pustaka Jakarta. Kemudian tahun 1936 bekerja pada Sinar Daily Medan dan sebagai pembantu pada majalah politik Penyedar. Ketika bekerja di Sinar Daily, Ani menikah dengan Muhammad Said, wartawan yang juga pengacara. Pada tahun 1938, pasangan ini menerbitkan majalah politik Seruan Kita. Setelah proklamasi kemerdekaan RI, kiprah pasangan ini makin berkibar. Pada tahun 1947, mereka menerbitkan Harian Waspada, salah satu surat kabar tertua di Indonesia dan masih eksis hingga sekarang. Ia menjabat pemimpin redaksi harian umum Waspada, majalah Dunia Wanita, dan edisi koran Masuk Desa KMD dan koran Masuk Sekolah sejak tahun 1969 hingga 1999. Pada tahun 1988, ia menerima anugerah Satya Penegak Pers Pancasila
dari Menteri Penerangan RI, dan tahun 1990 sebagai wartawan yang masih aktif mengabdikan diri di usia lebih dari 70 tahun, Ani turut mendirikan organisasi PWI di Medan dan menjadi ketuanya selama 10 tahun. 6. Jamaluddin Adinegoro 1904 sampai 1968. Jamaluddin gelar Datuk Maraja Sultan atau lebih dikenal dengan Adinegoro adalah wartawan terkemuka dan termasuk orang Indonesia pertama yang secara formal mempelajari ilmu publisistik di Jerman. Selain penerima anugerah perintis pers, ia juga dijuluki Bapak Wartawan Indonesia. Jamaluddin dilahirkan di Talawi Sawalunto 14 Agustus 1904 dan wafat di Jakarta pada tanggal 8 Januari 1968. Jamaluddin menjalani pendidikan dasar di HIS Palembang, kemudian masuk ke Stovia di Batavia. Dengan kegemarannya membaca, Jamaluddin tertarik ingin mengemukakan pendapat dan buah pikirannya di surat kabar. Tulisan pertamanya dimuat di Cahaya Hindia, majalah yang diterbitkan oleh Lanjumin Datuk Tumenggung. Lanjumin orang yang menyarankan Jamaluddin memakai nama Adinegoro pada setiap artikelnya dengan alasan untuk menarik pembaca dari kalangan orang Jawa. Larut dalam kegiatan jurnalistik, sekolah dokternya menjadi terlantar. Adinegoro keluar dari Stovia dan melanjutkan sekolah ke Jerman untuk belajar ilmu publisistik. Selama lawatan ke Eropa, Adinegoro secara teratur mengirimkan artikel ke majalah Panji Pustaka yang kemudian dirangkum menjadi buku Melawat ke Barat oleh Balai Pustaka. Tahun 1930, Adinegoro kembali ke Indonesia. Dia mendapat tawaran menjadi pemimpin redaksi majalah Panji Pustaka. Akan tetapi, dia memilih Pewarta Daily yang saat itu juga mencari tenaga muda terpelajar untuk memimpin harian itu. Adinegoro pindah ke Medan dan mengemudikan Pewarta Daily dari tahun 1932 hingga Jepang masuk ke Indonesia. Adinegoro juga ikut mendirikan Persatuan Wartawan Indonesia tahun 1946. Setelah pindah ke Jakarta, bersama Profesor Dr. Supomo, Pangeran Muhammad Nur, Soekarjo Wiryo Pranoto, dan Mr. Yusuf Bibisono, Adinegoro ikut mendirikan majalah Mimbar Perjuangan. Atas jasa-jasanya, pada tahun 1972, pemerintah Indonesia menganugerahi penghargaan sebagai Perintis Pers Indonesia. Sejak tahun 1974, PWI mengabadikan namanya sebagai nama penghargaan bagi karya jurnalistik terbaik yang diselenggarakan setiap tahun. 7. Ilyas Yakub dari 1903 sampai 1958. Ilyas Yakub adalah tokoh pergerakan Islam dan pejuang perintis kemerdekaan dari Minangkabau. Dilahirkan tahun 1903 di Asam Kumbang, Kabupaten Pesisir Selatan. Ilyas menyelesaikan pendidikan dasar tahun 1917, kemudian bekerja sebagai juru tulis pada perusahaan tambang batubara Ombilin di Sawah Lunto. Tahun 1919, dia berhenti karena tidak tahan menyaksikan perlakuan diskriminatif terhadap pekerja pribumi. Pada tahun 1923, dia berangkat ke Kairo, Mesir, belajar di Universitas Al-Azhar. Tahun 1926, bersama Mukhtar Lutfi, ia mendirikan Perhimpunan Penjaga Indonesia. Ia juga aktif dalam jurnalistik dengan menerbitkan majalah Seruan Azhar dengan pimpinan redaksi Janan Toib. Namun setelah Janan Toib pindah ke Mekah, Ilyas Yakub naik sebagai pimpinan redaksi. Sebagai pencetus azas Islam dan kebangsaan, Ilyas giat memperkenalkan melalui media massa, yakni Medan Rakyat. Awalnya diasuh dan dibiayai sendiri oleh Ilyas, namun akhirnya diserahkan ke Permi. Ilyas juga dipercaya sebagai redaktur pelaksana Surat Kabar Indonesia, Berjuang, pimpinan Soekarno dan Muhammad Yamin. Kegiatan politiknya dengan Permi membuat Belanda resah
kemudian menangkapnya pada tahun 1934 dan mengirimnya ke Digul selama 12 tahun. Dia dibebaskan pada bulan Juni 1946 atau 8 bulan setelah kemerdekaan Indonesia. Pulang ke Sumatera Barat, dia dipercaya menjadi pimpinan Partai Masyumi hingga ia terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah DPR-ST. Saat itu juga terjadi mosi Tang Tuah sehingga DPR-ST dibubarkan oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir. Pada tanggal 2 Agustus 1958, Ilyas Yakub meninggal dunia atas jasa pengabdiannya kepada bangsa dan negara berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI tanggal 16 Desember 1958. Ia ditetapkan sebagai perintis kemerdekaan. Dengan keputusan Presiden RI nomor 74 tahun 1999, Ilyas Yakub ditetapkan sebagai pahlawan nasional. 8 Karni Ilyas dari tahun 1952 sampai sekarang. Layaknya anak Minang yang berkemauan keras, Karni Ilyas merantau ke Jakarta bermodalkan one-way tiket saja. Di ibu kota dia memilih dunia wartawan sebagai medan pertarungan. Karni adalah salah satu dari segelintir wartawan Indonesia yang memperoleh tanda jasa Bintang Mahaputra Utama dari negara. Dilahirkan tanggal 23 September 1952 di Balingka dengan nama lengkap Sukarni Ilyas. Karni masuk Sekolah Dasar Negeri 3 Padang, kemudian SMP 5 Padang, dan Sekolah Menengah Ekonomi Atas MEA Negeri Padang tamat tahun 1971. Bakat menulisnya sudah tumbuh sejak dia di bangku SMP dan SMEA. Ia sering mengirim pantun ke surat kabar mingguan Singgalang yang terkenal dengan rubrik Pantun Balega. Tamat SMEA, ia pergi merantau ke Jakarta. Karni mendaftar kuliah di Perguruan Tinggi Publisistik. Dia masuk ke kampus ini karena kuliahnya malam dan uang kuliah bisa berhutang. Jadi, siang hari dia bisa bekerja. Beberapa bulan kuliah, Karni memberanikan diri melamar ke harian Suara Karya, surat kabar milik Golkar. Sejak jadi wartawan Suara Karya, kuliah Karni terbengkalai. Tahun 1975, ia masuk ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 3 tahun kemudian ia pindah ke majalah berita Tempo. Disinilah karir Karni bersinar dengan mengasuh rubrik hukum. Tahun 1992, dia dipercayakan menjadi pemimpin redaksi majalah Forum Keadilan. Di tangan Karni, majalah ini mencapai masa keemasan dengan rubrik Catatan Hukum. Dari majalah Forum Keadilan, Karni melompat ke dunia pertelevisian dengan menjadi pemimpin redaksi SCTV. 5 tahun di SCTV, ia pindah ke ANTV, dan terakhir pindah lagi menjadi pemimpin redaksi TV One. Selain wartawan, dia juga aktif dalam kegiatan Jakarta Lawyers Club, hingga kemudian ia menciptakan acara fenomenal Indonesia Lawyers Club. 9 Rohana Kudus dari 1884 sampai 1972. Rohana Kudus adalah wartawan perempuan pertama dan perintis pers Indonesia. Ia juga dikenal sebagai penggerak kaum perempuan pertama di Minangkabau dan pelopor pendidikan dengan mendirikan sekolah keterampilan di tanah kelahirannya. Lahir dengan nama Siti Rohana di Kota Gadang tanggal 20 Desember 1884, berasal dari keluarga terpelajar dan taat beragama. Rohana tidak pernah belajar pada lembaga pendidikan formal. Pada usia 6 tahun, ia mendapat pelajaran agama, membaca dan menulis, serta keterampilan menjahit dari orang tua angkatnya. Di Kota Gadang, ia mendirikan perkumpulan bernama Kerajinan Amai Setia pada tanggal 11 Februari 1911. Perkumpulan ini mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan dan mengajarkan membaca, menulis, dan pendidikan rohani serta akhlak menurut ajaran Islam. Pada tahun 1914, ia pindah ke Bukit Tinggi dan mendirikan Rohana School.
Pada tanggal 10 Juli 1911, Mahyudin Datuk Sultan Maharaja, pemilik dan pemimpin surat kabar utusan Melayu, menerbitkan surat kabar wanita bernama Sunting Melayu di Padang. Untuk mengasuh koran tersebut, ia meminta Rohana Kudus menjadi redaktur bersama Zubaidah Ratna Juwita, putri dari Datuk Sultan Maharaja sendiri. Selain mengurus Sunting Melayu, Rohana Kudus juga menjadi anggota redaksi harian Saudara Hindia, surat kabar umum yang terbit di Kota Gadang. Pada tahun 1920, Rohana Kudus pindah ke Medan sehingga jabatannya di Sunting Melayu terpaksa dilepaskannya. Namun dia tidak berhenti dari aktivitas jurnalistik. Ia ikut menulis dan memimpin surat kabar Perempuan Bergerak bersama Siti Satyaman Parada Harahap. Pada tahun 1924, Rohana diangkat menjadi anggota redaksi surat kabar radio harian yang diterbitkan Cina Melayu di Padang. Setelah sempat kembali ke Kota Gadang, Rohana pernah menetap di Medan, Surabaya, dan Jakarta. Di kota ini, pada tanggal 17 Agustus 1972, Rohana Kudus meninggal dunia pada usia 88 tahun. Untuk menghormati jasa-jasanya, Rohana memperoleh penghargaan dari Dewan Pertimbangan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai Perintis Pers Indonesia. 10. Rosihan Anwar, dari 1922 sampai 2011. Di kalangan wartawan, ia dijuluki sebagai Ayatullah Wartawan Indonesia. Rosihan dilahirkan di Nagari Kubang Nanduo, Sirukam, Kabupaten Solok, tanggal 10 Mei 1922. Ia memulai karir jurnalistik sejak berumur 20 tahunan sebagai reporter harian Indonesia Raya pada zaman Jepang 1943 sampai 1945. Setelah kemerdekaan, Rosihan menjadi redaktur harian Merdeka, pemimpin redaksi majalah politik dan kebudayaan siasat. Ia juga mendirikan dan menjadi pemimpin redaksi harian Pedoman. Surat kabar ini kemudian diberangus Soekarno pada tahun 1961. Setelah periode Orde Baru, Pedoman diizinkan terbit kembali. Namun dibredel rezim Soeharto pada tahun 1974 menyusul peristiwa Malari. Sejak itu, Rosihan tidak lagi memiliki surat kabar sendiri. Presiden Soekarno yang pernah sangat dekat dengannya menutup korannya Pedoman pada tahun 1961. Pemerintah Orde Baru menghargai pengabdian tiada henti Rosihan sebagai wartawan sejak sebelum Revolusi Indonesia dengan menganugerahi Bintang Mahaputra Utama. Tetapi Orde Baru juga menutup Pedoman beberapa bulan setelah Presiden Soeharto mengalungkan bintang itu di lehernya tahun 1974. Rosihan Anwar terpilih menjadi Ketua Umum PWI Pusat dari tahun 1970 hingga 1973, Ketua Dewan Pembina PWI Pusat 1973 sampai 1978, Ketua Dewan Penasehat hingga tahun 1990-an. Ia pernah menjadi anggota tim ahli Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas dan konsultan pada Badan PBB UNESCO di Sri Lanka. Sebagai kolumnis, tulisan Rosihan tersebar di berbagai media terkemuka seperti Kompas, Sinar Harapan, Tempo, dan sebagainya. Ia juga menulis untuk The Age Australia, The Hindustan Times Kuala Lumpur, Asia Week Hong Kong, dan lain-lain. Rosihan sangat produktif dalam menulis. Sedikitnya dia telah menulis 2 lusinan judul buku dan ratusan artikel di hampir semua koran dan majalah terkemuka di Indonesia dan beberapa penerbitan asing. Selain menyandang tanda jasa kehormatan Bintang Mahaputra Utama, ia juga meraih penghargaan Pena Emas atas pengabdiannya dari sejumlah negara, di antaranya dari Kerajaan Tunisia serta Bintang Rizal dari Filipina. Rosihan Anwar wafat di Jakarta 14 April 2011 pada usia 88 tahun. 11. Amura. Profesor Dr. Andes Haji Amura yang bernama asli Abdul Muin adalah seorang wartawan dan juga juri bahasa Jepang kelahiran Solo.
Amura menghabiskan masa kecilnya di surau hingga ia fasih berbahasa Arab. Memasuki usia sekolah, Amura sempat berpindah-pindah sekolah karena merasa tidak cocok. Semula ia menempuh pendidikan di Tawalib Solo, kemudian pindah ke Arabiah School di Binjai, Medan. Dari Binjai pindah lagi ke Tawalib Padang Panjang. Namun selang beberapa tahun ia kembali ke Binjai dan masuk Methodist English School pada tahun 1938. Amura juga mengikuti kursus bahasa Inggris. Kefasihannya berbahasa Jepang mengantarkannya menjadi seorang wartawan Padang Nippon dan juga seorang guru bahasa Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, Amura memulai kembali karirnya di Balai Penerangan Pemuda Indonesia dan anggota Komite Nasional Indonesia. Amura kemudian bergabung dalam militer. Namun setelah terjadi agresi militer, Amura memilih jabatan sipil di Jawatan Penerangan. Amura melanjutkan kuliahnya tahun 1950 di Akademi Wartawan dan akhirnya pindah ke jurusan Publisistik Universitas Ibnu Khaldun. Amura memiliki ketertarikan dengan dunia jurnalistik, terbukti dengan kuliah yang diambilnya. Ia aktif menulis di surat kabar terbitan Padang dan Medan. Amura juga menulis beberapa buku seperti Mata Saluran Pendidikan dan Penerangan, Sejarah Revolusi Kemerdekaan di Minangkabau, dan biografi Profesor Bahder Johan. Amura dengan tulisannya sempat membantu Pelita Andalas di Medan dan Koran Persamaan di Padang. 12. Basril Jabar. Juragan koran kelahiran Dangong-Dangong Kabupaten 50 Kota tahun 1943 ini bernama Basril Jabar. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas ini sudah menggeluti dunia usaha semenjak dirinya menempuh pendidikan. Bekerja sambil kuliah, Basril pernah menjadi penjual minyak nilam dan juga penjual perahu nelayan. Tahun 1968, beserta trio Nasib Basir, Nasrul Sidik, dan Salius membackup penerbitan Mingguan Singgalang. Berselang 4 tahun, ia membelokkan usahanya ke ekspor rotan karena prospek surat kabar yang kurang baik saat itu. Ekspor rotan mendatangkan laba yang baik, namun penyelewengan keuangan terjadi dan kongsi dagangnya menarik diri. Hutang yang besar tidak membuatnya patah semangat. Tahun 1975, Basril memulai kembali usaha rotannya dengan mengikut sertakan beberapa adiknya. Usahanya mendapatkan keuntungan dan hutang-hutang pun mulai terbayarkan. Pada tahun 1978, kantor koran Singgalang yang bertingkat 4 dibangun di Jalan Veteran Padang. Mantan Konsul Jenderal Bangladesh dan juga mantan Ketua Umum Kadin daerah Sumatera Barat ini mempersunting wanita pilihannya, Rusdiati, yang ditemui semasa kuliah di Universitas Andalas tahun 1977. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 5 orang anak. Pria yang hobi membaca buku-buku tentang cerita sukses sebuah dinasti keluarga ini mendapatkan piagam penghargaan penegak pers Pancasila dari PBI Pusat. Pria yang hobi membaca buku-buku tentang cerita sukses sebuah dinasti keluarga ini mendapatkan piagam penghargaan penegak pers Pancasila dari PBI Pusat. 13. Darsyaf Rahman. Lulusan Sekolah Jurnalistik School di Journalism Columbia University ini merupakan putra pasar mudik Pasar Gadang Padang. Ia lahir pada tanggal 1 Desember 1920. Darsyaf Rahman Sultan Khalifah merupakan wartawan 3 zaman. Ia telah memulai karir di bidang kewartawanan semenjak masa pendudukan Jepang. Darsyaf Rahman adalah salah satu wartawan yang ikut menggagas pembentukan PBI di Jakarta. Tahun 1951, Darsyaf Rahman diangkat menjadi Sekretaris 1 di PBI Pusat. Tahun 1949 sampai 1957, ia terus duduk dalam kepengurusan PBI, baik cabang Jakarta ataupun pusat. Darsyaf Rahman memulai karir sebagai redaktur perkabaran bahasa Indonesia Radio Jepang, Jakarta Hoso Kanri Kyoko 1943 sampai 1945. Selanjutnya ia berpindah-pindah media
dan mengisi jabatan penting di sana. Di Radio Republik Indonesia 1945 sampai 1946, redaktur Surat Kabar Nasional Yogyakarta, redaktur senior majalah mingguan Mimbar Indonesia, wakil pemret Surat Kabar Mimbar Indonesia, pemimpin redaksi Abad Muslimin, pemret majalah Gelanggang, pemimpin umum majalah Sastra dan majalah Gaya, pemret majalah Berita Idayu, dewan redaksi majalah Sari Pers dan majalah Bos, serta pemret majalah Dialog 1978-1979. Sepanjang karir kewartawanannya, Darsyaf merasa paling terkesan ketika memimpin Abad Muslimin. Media ini terbit dengan bendera Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia. Sepak terjangnya di dunia kewartawanan membuatnya ditugaskan memimpin delegasi wartawan Indonesia ke Jepang dan menjalin persahabatan dengan kalangan pers Jepang. Anggota delegasinya adalah Adam Malik Antara, Supeni Sulu Indonesia, Suardi Tasrif Abadi, Sanyoto Pedoman, dan Muhammad Yusuf Merdeka. 14. Kamardi Rais. Kamardi Rais lahir di Air Tabit, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat pada 12 Maret 1933. Separuh umurnya ia habiskan sebagai wartawan. Ia tidak hanya menulis untuk media setempat, namun juga menjadi koresponden media terbitan di Palembang, Bandung, dan Jakarta. Karir sebagai seorang wartawan tidak terlepas dari kegemaran masa kecilnya terhadap dunia tulis-menulis. Karirnya dalam dunia kewartawanan dimulai dari wartawan harian Panarangan 1954-1956, wartawan harian Batanghari 9 di Palembang, membantu surat kabar terbitan Padang dan Jakarta, wartawan harian Respublika Padang, pemret harian Semangat, pemimpin umum majalah Adat dan Limbago, bendahara PWI Sumatera Barat, kemudian menjadi ketua PWI Sumatera Barat 1981 sampai 1985. Tidak hanya berkarir di dunia kewartawanan, Kamardi Rais juga merupakan pemuka adat di ranah Minang, aktif berkarir di Elkam Sumatera Barat. Beberapa posisi strategis pernah didudukinya. Salah satu bentuk perjuangan Kamardi Rais terhadap rekan-rekan seprofesi waktu menjabat sebagai ketua PWI Sumatera Barat adalah berupaya memperjuangkan kesejahteraan anggotanya. Kamardi meminta pada Pemda Sumatera Barat agar PWI diberi sebidang tanah untuk membangun perumahan bagi anggotanya. Perjuangan dan sumbangsihnya terhadap rekan wartawan tersebut membuahkan hasil. 15. Kasuma. Kasuma lahir pada tanggal 2 September 1911 di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Meski lahir di Sumatera Utara, ia merupakan putra Talu, Pasaman Barat. Kasuma memasuki dunia pers di usia 28 tahun pada surat kabar Tionghoa Melayu, Pelita Andalas, dengan tugas awal sebagai korektor. Karena kegigihannya, ia kemudian dipercaya menerjemahkan berita bahasa Belanda ke alam bahasa Indonesia. Setelah itu, ia dipercaya menjadi redaktur penuh. Tahun 1940, Kasuma menjadi pemimpin redaksi menggantikan Tengku Hashim yang meninggal dunia. Pada saat bersamaan, Kasuma juga dipercaya sebagai ketua Badan Penerbit Asyura yang menerbitkan pedoman masyarakat yang dipimpin Hamka. Asyura tercatat sebagai penerbitan Islam terbesar saat itu. Namun akibat kedatangan Jepang, Pelita Andalas, Pewarta Deli, Sinar Deli ditutup oleh Jepang. Sebagai gantinya, Jepang menerbitkan koran Sumatera Shinbun dengan pimpinan redaksi Adi Negoro. Kasuma pindah ke Bukit Tinggi dan bekerja di radio Jepang, Chuo Hosokyoku. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia memimpin radio tersebut yang merupakan cikal bakal RRI di Bukit Tinggi. Tahun 1948, karena tidak ingin bekerja sama dengan Belanda, Kasuma menerbitkan surat kabarnya sendiri, Haluan. Berdirinya Haluan tidak terlepas dari bantuan teman-temannya Yahya Yakub, Adaham Hasibuan, dan Amarullah Ombak Lubis. Berdirinya Haluan di Bukit Tinggi di tengah kondisi agresi militer Belanda kedua sangatlah sulit.
sehingga akhirnya berhenti terbit. Namun dengan tekad dan kegigihan Kasuma bersama rekan-rekannya berhasil menerbitkan kembali haluan di Padang pada 1 September 1949. Namun pada saat pergolakan PRRI, haluan kembali ditutup. Percetakan beserta kekayaannya disita. 4 orang wartawannya mati ditembak. Sementara Kasuma sendiri ditangkap dan ditahan 9 bulan di Padang dan kemudian dipindahkan ke Ambarawa. Tahun 1962, Kasuma dinyatakan bebas. 16. Nasrul Siddiq. Nasrul Siddiq atau yang terkenal dengan Inyak Lunak telah memulai karirnya sebagai wartawan tahun 1961. Pria kelahiran 7 Maret 1936 Bukit Tinggi ini memulai karirnya sebagai redaktur surat kabar Respublika. Namun tahun 1966 Respublika gulung tikar sehingga kemudian Nasrul Siddiq bergabung dengan koran Aman Makmur. 2 tahun setelah itu bersama Nazif Basir dan Salius, Nasrul menerbitkan Mingguan Singgalang dan surat kabar Sinar Masa bersama Khairul Harun dan Salius. Sinar Masa dicetak di Padang namun dipasarkan di daerah Riau. Tahun 1967 sampai 1968 Nasrul mengelola surat kabar Mercusuar edisi Sumatera Barat bersama Marwan Zem dan Nazif Basir. Tahun 1985 setelah Singgalang menjadi koran harian, Nasrul mundur dari jabatannya sebagai pemimpin redaksi dan penanggung jawab. Kemudian ia mendirikan Mingguan Canang. Bukunya yang berjudul Sabut Tangan Sirah Baragi yang merupakan kumpulan cerita ringan berbahasa Minang ditulisnya semasa di Respublika, pernah dijadikan objek kajian oleh Profesor Dr. Mursal Esteen di Universitas Leiden, Belanda. Tahun 1967 sampai 1969, Nasrul ditunjuk sebagai sekretaris PWI Cabang Padang. Tahun 1969 sampai 1971, 1971 sampai 1973, Nasrul Siddiq secara definitif menjabat sebagai Ketua PWI Cabang Sumatera Barat. Pada tahun 1974, ia ditunjuk menjadi anggota Dewan Pers berdasarkan surat keputusan Menteri Penerangan. Selanjutnya, ia menjadi Badan Pengawas dan Pertimbangan PWI Sumatera Barat. Selain sebagai wartawan, Nasrul Siddiq juga pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Barat. 17. Rusli Dahlan. Pria kelahiran Bukit Tinggi 17 September 1935 ini memiliki banyak profesi. Ia merupakan sarjana hukum yang kemudian dikenal sebagai wartawan, lalu menjadi politikus, kemudian menjadi seorang pengusaha. Pada awalnya, ia memulai karir sebagai seorang guru di beberapa sekolah menengah di Yogyakarta tahun 1959. Sebelum menjadi wakil pimpinan umum koran Api Pancasila, Rusli Dahlan telah menjadi pemimpin redaksi surat kabar Cahaya di Medan tahun 1965 sampai 1966. Api Pancasila terbit sebagai akibat dari banyaknya koran beraliran nasionalis dan agama yang ditutup akibat teror PKI. Berdasarkan perundingan Ratu Aminah Hidayat dan Menteri Penerangan Ahmadi, maka pers PKI harus diimbangi dengan pers nasionalis. Sebagai wakil pimpinan Api Pancasila, Rusli Dahlan juga pernah menjadi koordinator seluruh Indonesia. Hal itu dikarenakan Api Pancasila terbit dalam berbagai edisi daerah seperti Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, dan Manado. Demikianlah gambaran tokoh-tokoh pers dari Minangkabau yang telah mengukis sejarah di kancah pers nasional dari Sumatera Barat yang baru dapat kami publikasikan kepada pengunjung. Tentu ini belum sempurna. Mungkin ada tokoh lain yang belum dapat kami cantumkan. Museum Aditya Warman sangat menerima masukan guna lebih melengkapi dan menyempurnakannya di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.